Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang saya beri judul doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang tidak jemu-jemu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 18. Kita akan bacakan bersama-sama, perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pada saat ini kami boleh datang untuk berdoa, memohon kekuatan supaya hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan boleh dimengerti oleh semua kami yang hadir hari ini. Berkati khotbah hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi tema kita adalah doa yang tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka, sekali lagi untuk menegaskan bahwa mereka itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, walaupun tidak selalu doamu dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dan bagaimana doa yang tidak jemu-jemu? Ada 3 bagian yang bisa kita bagi di bagian ini, saudara, untuk mempelajari bagaimana doa yang tidak jemu-jemu itu. Yang pertama, doa yang tidak jemu-jemu itu adalah bukti iman kita itu masih hidup. Yesus memulai dengan perumpamaan, satu contoh cerita supaya yang diajari itu, murid-muridnya itu bisa lebih mengerti. Dan kalimat ini menjelaskan bahwa supaya mereka itu berdoa dan harus berdoa, tidak boleh jemu-jemu. Kata Alkitab yang digunakan tidak jemu-jemu itu dengan kata enkakein. Enkakein itu sendiri berasal dari kata kakeo
yang berarti menjadi lemah. Jadi tidak boleh menjadi lemah. Engkau dan saya berdoa tidak boleh menjadi lemah. Kata yang lain juga berarti, kata ini juga berarti tidak boleh putus asa. Juga berarti tidak boleh menyerah. Jadi Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian itu berdoa tidak boleh jadi lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Jadi Yesus menegaskan agar murid-muridnya itu jangan menyerah, jangan angkat tangan, jangan berhenti berdoa meskipun belum melihat hasilnya, meskipun seakan-akan tidak ada hasil. Tidak boleh berhenti. Saudara, doa yang tekun bukan berarti terus-menerus mengulang permintaan tapi tanpa iman. Semakin kita mengulang permintaan kita, kita harus semakin beriman, semakin percaya bahwa Tuhan Allah mendengar doa kita, bahwa Tuhan Allah itu akan mengabulkan doa kita, bahwa Tuhan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita bergantung secara terus-menerus kepada Allah kita. Karena ada masalah, kita datang kepada Dia. Kita serahkan kepada Dia. Bukan hanya masalah kemarin, tapi terus-menerus masalah itu belum berhenti. Kita terus-menerus serahkan kepada Dia. Dan kita begitu yakin ketika kita bergantung kepadanya, maka Dia akan mendengar dan memberikan jawaban yang sangat tepat sesuai dengan kehendak Dia. Ini merupakan prinsip daripada doa yang Yesus mau ajarkan kepada kita, saudara. Saat kita berdoa, mungkin kita terasa belum ada jawaban. Itu sering kita alami. Ada orang yang berdoa sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nanti dia akan temukan jawaban yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia akan temukan selalu indah pada waktunya. Ini menguji kita, saudara. Apakah kita tetap beriman? Apakah kita tetap setia? Apakah kita berubah? Apakah hati kita itu tulus berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah hanya sekedar minta? Kadang ada orang kan dalam kehidupan sehari-hari sekedar minta. Kalau dikasih, oke, terima. Kalau enggak, ya gak apa-apa. Tapi doa yang dimaksud di sini bukan sekedar meminta, tapi sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita begitu yakin Allah akan memberikan kepada kita. Yang kedua, saudara, doa yang tidak jemu-jemu itu juga mengungkap hati yang percaya kepada keadilan Allah. Dalam perumpamaan hakim yang lalim, saudara, digambarkan bahwa ada sosok yang tidak takut akan Allah. Tidak hanya itu, karena dia tidak takut akan Allah, dia juga tidak menghormati siapapun. Saudara, bayangkan orang ini begitu bobroknya, tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Dia akan berlaku semena-mena, dia akan kurang ajar, saudara. Namun hakim seperti itu pada akhirnya menyerah pada janda itu. Kenapa? Karena janda itu begitu tekun, begitu setia, tidak jemu, tidak lemah. Dia tidak putus asa datang kepada hakim itu. Saudara, hakim itu menyerah karena dia tidak mau susah, tidak mau direpotkan, apalagi akhirnya nanti dicaci maki orang. Jikalau hakim yang tidak adil, dia mau bertindak, mau menjawab, mau membenarkan doa atau permohonan
daripada janda itu. Apalagi Allah, apalagi Yesus, Dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, bukan? Doa yang terus-menerus menguji keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar adil, Allah itu benar-benar peduli, Allah itu benar-benar hakim yang acuh. Perhatikan, Dia bukan hakim yang tidak peduli. Dia bukan seorang yang menganggap remeh, melainkan Dia perhatikan penuh kasih. Dia sungguh-sungguh mau menjawab. Dalam ketidakadilan hidup di dunia ini, saudara, doa adalah cara kita menyerahkan pembalasan kepada Allah. Kita tidak perlu membalas dengan bertengkar, tidak perlu. Kita tidak perlu membalas dengan perang. Kita tidak perlu membalas dengan tangan kita sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Memilih Allah yang tangani, serahkan kepada Dia yang mengurusnya. Jadi ketekunan membuat kita tetap dalam kondisi yang lembut, tapi Allah menjawab doa kita di dalam dunia yang keras ini. Kalau tadi yang pertama, doa yang tekun adalah bukti bahwa iman kita masih hidup, tidak lemah. Dan yang kedua, doa yang tekun mengungkapkan hati percaya kepada keadilan Allah. Maka doa yang tekun yang ketiga adalah ekspresi kerinduan kita menyambut Kristus. Saudara, bagian terakhir dari Alkitab yang kita baca tadi dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapat iman di bumi? Kalau suatu hari Tuhan Yesus datang ke dunia ini, apakah didapati semua orang atau banyak orang yang masih tetap percaya kepada Dia? Pertanyaan ini mungkin menunjukkan bahwa iman dan ketekunan doa itu menjadi tanda orang yang setia, yang menanti kedatangan Tuhan. Saudara, hidup orang percaya itu tidak lancar senantiasa. Ada kalanya mengalami kesulitan, masalah, dan berbagai persoalan. Ada senang, ada sedih. Ada waktu naik pangkat, waktu turun pangkat. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Semua dialami oleh setiap kita. Ada tertawa, ada menangis. Besar kecil mengalami, kaya miskin mengalami hal seperti ini. Tapi di dalam situasi yang begitu kompleks itu, ketika kita tidak jemu-jemu berserah kepada Tuhan Allah, maka kita akan ditemukan nanti pada saat Yesus datang, kita dalam keadaan setia, bukan dalam keadaan tidak setia, saudara. Yang penting adalah apa, saudara? Jangan menjadi lemah. Yang penting jangan menyerah. Dan kita jangan kehilangan hati. Hati kita itu mesti seperti firman Tuhan yang mengajarkan pada kita, penuh kasih. Kasih yang semula. Kasih yang awal. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih yang awal itu tidak boleh diubah. Di dalam Galatia 6 ayat 9, di situ juga dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, dalam Galatia 6 ayat 9 itu ketika dia katakan jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktu yang tepat kita akan menuai. Tidak boleh putus asa berbuat baik, tidak boleh menyerah berbuat baik, tidak boleh berhenti berbuat baik. Dalam bagian ini ya dikatakan sebagai doa. Tidak boleh berhenti. Dan itu menyangkut hidup kita. Secara rohani menunjukkan bahwa sebagai seorang beriman, kita tidak kehilangan harapan walaupun ada kesulitan.
Kita tidak kehilangan pengharapan walaupun ada permasalahan. Kita tidak kehilangan pengharapan walaupun doa kita jawabannya ditunda. Apa hubungannya dengan Tuhan, saudara, yang mengajarkan kita tentang doa ini? Saudara tahu bagaimana konsep yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri terhadap doa? Ingat kapan dia berdoa? Waktu dia tahu bahwa sebentar lagi dia mau disalibkan, maka Yesus bawa beberapa orang murid-muridnya yang dikasihinya itu masuk ke sebuah taman. Di situ dia berdoa, yaitu Taman Getsemani. Saudara kalau punya Alkitab nanti bisa baca di Matius 26, 37 sampai 38. Apa isi doa Tuhan Yesus? Ada tiga kali dia berdoa. Jadi waktu murid-muridnya ikut dia tengah malam, sudah ngantuk semuanya, sudah mau tidur, Yesus katakan, kalian tunggu di sini berjaga-jaga. Aku akan masuk ke dalam taman. Di situ aku berdoa. Benar, dia masuk ke dalam, dia berlutut dan berdoa. Saudara, secara manusia, kalau bagian yang pertama doanya itu terlihat secara singkat bahwa kehendak Allah itu lebih hebat dari perasaan manusia. Secara manusia, Yesus merasa takut. Dia sedih, dia gentar. Secara manusia, ia penuh emosi. Di situ dia bergumul. Alkitab mencatat dia berkeringat seperti cucuran darah. Ia tidak menutupi rasa takut, ia tidak malu-malu. Tidak katakan ini bukan masalahku, tidak. Tapi semuanya dia katakan dia mau bawa kepada Bapa. Di sini kita belajar bahwa doa yang jujur dimulai dari kejujuran hati. Dia tidak menyimpan rasa ketakutannya. Dia bukan pura-pura rohani. Dia bukan pura-pura kuat. Tidak salah saudara kita merasa takut. Baik kita yang sudah lama ikut Tuhan, termasuk kita sebagai hamba Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah yang sulit, kita gentar. Tapi asal kita tetap berlutut kepada Tuhan, maka kegentaran itu akan berlalu. Yang kedua saudara, kehendak Allah itu di atas keinginan pribadi. Secara keinginan pribadi, Yesus yang sebagai manusia, dia mau apa? Dia mau supaya dia tidak minum cawan itu. Artinya kalau bisa dia terhindar dari penyaliban. Jikalau mungkin dia katakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Matius 26 ayat 39. Yesus menyatakan keinginan pribadi itu juga secara jujur. Namun segera ia menambahkan, tetapi janganlah seperti apa yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di saat dia menginginkan supaya bebas dari cawan pahit itu, tapi di situ juga dia sadar bahwa itu hanya keinginan pribadinya. Masih ada keinginan Allah, kehendak Allah. Di sini nampak keseimbangan saudara antara permohonan dan penyerahan. Doa yang sejati saudara bukan untuk mengubah rencana Allah, tapi untuk melunakkan hati supaya sejalan dengan rencananya. Dan yang ketiga saudara, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani ketiga kali, pada waktu itu kehendak Allah diterima dengan total. Dalam Matius 26 ayat 42 sampai 46, saudara, kalau saudara nanti baca terus di situ dikatakan Yesus berdoa 3 kali.
Pada kali ketiga ia tidak lagi meminta cawan itu berlalu. Dia tidak lagi meminta supaya dia tidak menderita, tapi siap untuk menanggungnya. Doa yang semula penuh pergumulan berubah menjadi keteguhan hati dan taat. Dia katakan, bangunlah, marilah kita pergi. Ia tidak lagi melarikan diri, tapi melangkah dengan keyakinan. Inilah puncak kehendaknya. Ketika seseorang mau menerima segala konsekuensi ikut Tuhan, maka dia mesti rela hidupnya itu dikuasai oleh kehendak Allah. Itu doa yang tidak jemu-jemu. Saudara, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita selalu minta kepada Tuhan Allah. Bahkan doa sebenarnya bukan hanya minta-minta, saudara, tapi doa juga berisi memuji Allah. Waktu kita susah maupun senang, karena kita berdoa, kita memuji Dia. Makanya hidup orang percaya itu tidak dikuasai kondisi di sekitar kita. Kondisi yang sulit pun bisa membuat orang memuji Dia. Saudara, weekend ini kemarin kita dengarkan berita saudari yang kita doakan, Tera, dia sudah dipanggil Tuhan. Waktu pertama kami besuk bersama Ibu Susan ke rumah sakit UCSF, ya, saya tanya dia apa yang mau didoakan. Dia bilang supaya segera dipanggil Tuhan. Dia bilang begitu. Karena dia merasa sudah gak kuat. Obat gak bisa terima lagi dia. Jadi supaya segera dipanggil Tuhan. Kedua kali kami besuk sudah masuk di hospice, ya. Lalu saya tanya kepada dia lagi, apa kabar? Dia bilang baik. Tadi apa saja yang dilakukan? Sempat makan empek-empek katanya gitu, ya. Ya. Wah, kita senang sekali dengan berita itu, ya. Karena ada kemajuan yang kemarin tidak minum, tidak makan. Tapi tetap dia berdoa supaya Tuhan panggil dia. Namun masih ada pengharapan. Karena kehendak manusia masih ada, gitu ya. Kita ingin, secara kehendak manusia kita ingin Tuhan nyatakan mujizat, dia bisa hidup kembali. Minggu lalu kita sudah pelajari mujizat itu sifatnya sementara. Kita lihat bahwa mujizat dia bisa makan kembali itu sifatnya sementara, karena itu seperti orang yang transit ke sebuah tempat, karena akan dipanggil lagi. Yang kami rasa gembira adalah ketika Ibu Susan tanya dia mau makan apa. Dia bilang mau makan sayur asin tapi masaknya pakai baikut gitu. Saya pergi cari, Ibu Susan minta tolong saya cari baikutnya, saya salah pula cari tulang-tulang besar-besar gitu, ya. Ya akhirnya itu tulangnya masih simpan di kulkas. Akhirnya ganti lagi, pergi ke tempat lain, kita dapatkan baikut. Kok dapatnya banyak? Oh sekalian lah kita masak untuk minggu kemarin makan, ya. Bukan gak enak, tapi ada saingannya. Karena Ibu Naomi bawa makanan lain datang gitu, ya. Jadi ada sisa, ya. Tapi bukan sisa yang kita bawa, kita menyiapkan mau bawa kasih dia sekalian. Jadi kita makan, habis itu kita sana. Bawa ke sana, awalnya saya pikir dia malas makan. Ya, sampai saya bilang, kalau enggak kita pulang dulu. Dia bilang jangan pulang dulu gitu, ya. Akhirnya digeser-geser tempat tidurnya, kemudian dia minta Ibu Susan bawa kasihkan dia satu mangkok. Habis dia makan, beserta nasi juga kok. Kita merasa senang, oh dia bisa makan gitu. Ya kita doalah supaya kalau Tuhan izinkan engkau bisa sembuh. Itu kehendak manusia. Sampai pada saat itu masih ada keinginan manusia.
Tapi keinginan Tuhan lain kan. Dia dipanggil Tuhan pada Jumat kemarin katanya ya. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, ini satu hal yang kita bisa lihat bahwa doa yang kita panjatkan tidak harus mendapat jawaban ya. Karena mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kepada kita terus menerus berdoa. Bukan berarti dia katakan, Tuhan panggil aku. Doanya, udah kalau gitu gak usah doa lagi. Bukan. Doa terus menerus berdoa. Serahkan pada Tuhan sampai pada akhir riwayat hidup kita. Tetap beriman. Karena apa? Karena pada waktu Yesus datang, dia akan milik kita bahwa iman kita masih ada, masih setia kepada Dia. Saudara, dari bagian ini apa yang bisa kita pelajari sebagai bawaan untuk pulang kita ke rumah? Dari konsep doa yang dicontoh dengan perumpamaan seorang hakim yang kejam, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati siapapun, bahwa kita bisa melihat bahwa mengakui ada perasaan manusiawi di hadapan Allah, bahwa hakim itu masih seorang manusia yang hatinya bisa lunak, yang mau dilunakkan hatinya sampai memberikan jawaban. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang tidak jemu-jemu berdoa. Itu hakim. Bagaimana dengan Allah yang begitu mengasihi kita? Kalau kita tidak jemu-jemu, kita terus menerus tidak bosan, kita tidak lemah, kita penuh pengharapan tetap berserah kepada Dia. Saya yakin saudara, Tuhan akan memberikan jawaban yang sangat indah buat kita semua. Doa yang tidak jemu-jemu adalah tanda iman kita masih hidup. Kita cek, kalau kita hari ini berdoa, besok kita rasa Tuhan belum jawab, ya udah jangan doa lagi. Itu berarti iman kita sudah mati. Doa yang tidak jemu-jemu juga merupakan bukti kepercayaan akan keadilan Allah. Itu berarti kalau kita berdoa tanpa jemu-jemu, kita masih ada satu bukti bahwa Allah itu benar-benar adil akan menjawab doa kita. Walaupun jawabannya bukan yes. Karena itu merupakan satu ekspresi kerinduan kita untuk menantikan Yesus datang ke dunia ini. Doa sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita selalu menanti jawaban. Kita yakin pasti doa itu didengar oleh Tuhan. Saudara, suatu hari seorang pembantu rumah tangga, dia itu mau minta cuti pulang melihat keluarganya yang di kampung halaman. Tapi dia takut memberitahukan kepada nyonya, apalagi dia tidak punya uang. Lalu karena dia orang Kristen, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Bapak, saya mau pulang, saya mau minta izin nyonya, lunakkanlah hati nyonya, supaya saya bisa pulang. Bahkan kalau bisa nyonya kasih persen untuk aku bawa bekal pulang. Amin. Dia doa, gak ada jawaban daripada Tuhan. Sudah doa sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi dia punya ide. Ketiga kali dia berdoa, suaranya dikeraskan. Tuhan, saya mau pulang. Lunakkanlah hati majikanku, bosku, supaya saya bisa pulang. Kalau bisa, biar dia baik hati kasih aku persen, saya bisa pulang.
Dia rasa Tuhan tidak mendengar, tapi dia pengen bosnya yang mendengar ya, supaya dia bisa pulang. Bosnya setelah selesai dia berdoa, bosnya dengar. Bosnya bilang, kenapa kamu doanya begitu keras? Dia bilang, saya takut nyonya gak dengar katanya. Itu merupakan kesalahan daripada pembantu itu bukan? Tuhan Allah dengar. Kalau kita dengan iman kita tahu Allah hati nyonya itu. Itulah yang dimaksud dengan iman, saudara. Kalau sekedar supaya nyonya dengar, dia gak perlu berdoa. Kiranya kita mengerti firman Tuhan supaya kita bukan hanya sekedar mau menjadi contoh di masyarakat, tapi kita mau jadi contoh kita di hadapan Tuhan juga. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur. Terima kasih kepadamu, pakailah setiap kami Tuhan. Supaya kami terus menerus berdoa, tidak jemu-jemu, tidak berhenti. Banyak hal yang mau kami minta Tuhan, tapi banyak hal pula seringkali kami minta hanya sebentar. Seperti kami pura-pura memintanya, ampuni kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh minta supaya kami dapatkan dan kami boleh dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Amin.